Masyarakat adat bukan sekedar bagian dari sejarah dan keberagaman Indonesia. Di balik kehidupan masyarakat adat terdapat hak atas tanah, hutan, sumber daya alam, serta budaya yang telah diwariskan lintas generasi. Namun, belum kuatnya perlindungan hukum masih menyisakan berbagai persoalan, termasuk konflik agraria, pengelolaan sumber daya alam, dan terancamnya keberlanjutan budaya. Karena itu, penyusunan RUU Masyarakat Adat menjadi penting, bukan sekedar untuk memberikan pengakuan secara hukum, melainkan memastikan masyarakat adat memiliki posisi yang lebih kuat ketika berhadapan dengan kepentingan pembangunan, pengelolaan lahan, hingga investasi. Badan Legislasi DPR RI pun tidak ingin RUU ini disusun hanya dari balik meja. Aspirasi dari masyarakat adat, pemerintah daerah, tokoh adat, akademisi, hingga praktisi hukum terus diserap dari berbagai daerah. Papua menjadi salah satu wilayah penting karena memiliki karakteristik masyarakat adat, hak ulayat, dan kekhususan regulasi yang berbeda dengan daerah lain. Nah, dalam rangka membuat rancangan undang-undang nih, kita datang hari ini kemari agar mendapatkan masukan dari semua masyarakat, elemen masyarakat adat, baik dari cabang sampai Merauke, dari Mangga sampai Pulau Rote. Nah, kita lakukan itu untuk mendapatkan masukan. Jangan ada satu suku pun yang tidak memberi masukan sehingga kita seolah-olah membatasi. Ini penting, sehingga butuh waktu lama. Partisipasi publik menjadi kunci karena masyarakat adat di Indonesia memiliki karakter dan persoalan yang tidak seragam. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat adat di Papua belum tentu sama dengan masyarakat adat di wilayah lain. Artinya, undang-undang nasional harus mampu memberikan payung hukum tanpa mematikan kekhususan yang sudah hidup dan berlaku di daerah. Jangan sampai regulasi yang dimaksudkan untuk melindungi justru menimbulkan tumpang tindih dengan aturan yang sudah ada. Ya, karena Papua ini diberlakukan daerah otonomi khusus, seharusnya peraturan di tingkat nasional jangan menimpa peraturan otonomi khusus. Namanya juga undang-undang otonomi khusus, jadi khusus dia. Jadi nggak bisa ditimpa-timpa lagi dengan undang-undang yang lain. Kekhususan daerah bukan berarti masyarakat adat dibiarkan berjuang sendiri. Sebaliknya, RUU ini harus menjadi jembatan antara pengakuan hak masyarakat adat secara nasional dengan realitas hukum dan sosial di masing-masing daerah. Di Papua, persoalan masyarakat adat berkaitan erat dengan tanah, hutan, budaya, serta hubungan antar suku. Karena itu, substansi RUU harus benar-benar mencerminkan kondisi real di lapangan agar tidak melahirkan aturan yang justru memicu konflik baru. Lebih dari sekedar memberikan status dan pengakuan, RUU Masyarakat Adat harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, termasuk ketika mereka berhadapan dengan konflik lahan, pengelolaan hutan, atau masuknya investasi ke wilayah adat. Disinilah pentingnya kehadiran negara, bukan untuk mengatur kehidupan masyarakat adat secara seragam, melainkan memastikan hak mereka diakui, dilindungi, dan dapat dipertahankan. Supaya kondisi real di lapangan, kondisi yang benar-benar sesuai dengan kehidupan masyarakat adat, demikian juga hubungan satu suku dengan suku yang lain, dengan seluruh masyarakat Indonesia ini bisa kita sampaikan, sehingga mudah-mudahan nanti undang-undang yang dihasilkan itu undang-undang yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di daerah atau di kelompok-kelompok masyarakat adat ini, dan tidak menimbulkan. Masyarakat adat justru dapat menjadi mitra strategis negara dalam menjaga kelestarian lingkungan, mempertahankan budaya, dan mengembangkan potensi ekonomi berbasis kearifan lokal. Karena itu, penyusunan RUU Masyarakat Adat tidak boleh berhenti pada pengakuan formal. Regulasi ini harus memberikan kepastian, memperkuat posisi masyarakat adat, meminimalisasi konflik, sekaligus membuka ruang bagi mereka untuk berdaya dan sejahtera. Dari Sabang sampai Merauke, kehadiran Undang-Undang Masyarakat Adat diharapkan menjadi bukti bahwa keberagaman tidak harus diseragamkan. Negara hadir untuk melindungi hak, menghormati kekhususan, dan memastikan masyarakat adat menjadi bagian penting dalam pembangunan Indonesia. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.